Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Husnul Khatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Berjumpa lagi dengan saya Siti Sarah. Pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang komponen dasar pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan hal yang kompleks dan sistemik. Menurut Sutopo, pembelajaran itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu siswa, guru, tujuan, materi, metode, sarana atau alat, evaluasi, serta lingkungan atau konteks. Proses pembelajaran itu ditandai dengan adanya interaksi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Adapun jenis-jenis komponen pembelajaran itu diantaranya adalah yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Jadi, tujuan ini merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Semua aktivitas guru dan siswa diarahkan untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjadi pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila tercapai dengan optimal tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh seorang guru. Nah, ada beberapa alasan mengapa tujuan pembelajaran ini sangat penting. Yang pertama, tujuan pembelajaran dapat digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap efektivitas keberhasilan kegiatan pembelajaran. Jadi, suatu proses dikatakan berhasil apabila tadi tercapainya suatu pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Guru juga dapat merancang tujuan pembelajaran sebagai tindakan-tindakan yang dapat membantu siswa belajar. Berikutnya, tujuan pembelajaran dapat membantu guru mendesain sistem pembelajaran seperti menentukan materi, metode, alat media, dan sumber belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas dan kualitas pembelajaran serta menentukan daya serap siswa dan kualitas institusi itu sendiri. Nah, berikutnya di sini ada rumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi. Ya, yang pertama, memiliki aspek kecakapan generik atau kecakapan proses yang dipersyaratkan dimiliki siswa agar dapat menguasai dan memiliki kemampuan dasar suatu disiplin keilmuan. Yang kedua, memiliki unsur materi pembelajaran. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai moral yang dapat ditunjuk kerjakan siswa setelah selesai belajar. Yang keempat, memiliki unsur kegiatan siswa dalam mengaplikasikan kompetensi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, harus dapat dijadikan acuan dalam pengembangan indikator keberhasilan siswa. Ini rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi. Yang kedua, ada komponen materi pembelajaran. Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jenis-jenis materi pembelajaran ini terdiri dari pengetahuan antara lain fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan sikap. Nah, di sini ada penjelasannya.
Materi fakta itu apa? Materi fakta dan nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, dan nama tempat, nama orang, dan sebagainya. Materi konsep itu berupa pengertian, definisi, ciri khusus, komponen, atau bagian suatu objek. Materi prinsip itu berupa dalil, rumus, postulat, teorema, atau hubungan antara konsep yang menggambarkan. Sedangkan materi jenis prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Yang terakhir adalah materi jenis sikap atau afektif, adalah materi yang berkenaan dengan sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga ada metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dalam mencapai suatu pembelajaran. Sementara itu, strategi dikatakan sebagai teknik atau trik bagaimana membuat pembelajaran itu menarik dan mengesankan, sehingga ketika seorang guru menggunakan strategi yang tepat itu dapat memotivasi siswa sehingga mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau dulu itu dalam proses pembelajaran kebanyakan menggunakan metode konvensional, di mana metode konvensional ini adalah metode yang hanya berjalan satu arah. Guru yang hanya mentransfer ilmu, siswa diibaratkan seperti gelas kosong atau botol kosong, di mana yang harus selalu diisi oleh guru. Nah, berbeda halnya dengan jenis pembelajaran aktif, di mana menuntut siswa itu harus berpartisipasi dengan aktif. Dia menggunakan ide untuk berpikir, bagaimana misalkan menentukan sebuah menyelesaikan sebuah masalah dalam pembelajaran. Nah, sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi. Nah, pembelajaran seperti ini akan lebih menghasilkan secara optimal gitu ya. Berikut ada jenis-jenis strategi pembelajaran aktif. Salah satunya adalah ada critical insight dan pengalaman penting, active knowledge sharing ya, jadi saling tukar pengetahuan. Jadi siswa itu dituntut untuk aktif di kelas ya. Ada assessment short, aktif debat, point counterpoint gitu ya, ada quiz dan lain sebagainya. Banyak strategi yang di sini disebutkan untuk kita gunakan dalam menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Jadi metode konvensional itu kurang ya kalau untuk saat ini, apalagi generasi Gen Z ini yang sangat jauh berbeda dengan generasi zaman dahulu. Ketika proses pembelajarannya, mereka senang ketika proses pembelajaran itu ada ice breakingnya, ada tidak hanya fokus menyampaikan materi-materi gitu ya. Selanjutnya, metode penilaian atau evaluasi. Ini yang terakhir ya, komponen pembelajaran itu ada penilaian, evaluasi ya, hasil pembelajaran. Nah, evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan untuk melihat hasil suatu proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajarannya ini tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti kita harus merubah metode. Jadi pedoman evaluasi ini berpedoman pada materi dan tujuan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten, sistematis, komprehensif, objektif, dan terprogram dengan menggunakan tes formal. Maaf, dengan menggunakan tes atau non tes ya, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.